Halo YouTube, selamat pagi siswa-siswi SMA di seluruh wilayah yang ada di Indonesia yang hari ini masih melakukan PJJ Ekonomi. Bertemu kembali dengan saya Pak Anton di channel STC Edia Official. Hari ini kita akan membahas fungsi penawaran. Ya, nanti saya sediakan soal dan saya akan bahas. Oke, langsung saja. Ini soalnya teman-teman. Nah, kalau ada soal seperti ini, pada saat harga Rp60 ya per unit, jumlah penawarannya 20 unit. Dan jika harga Rp80 per unit tentunya ya, jumlah penawarannya 30 unit. Nah, tentukan fungsi penawarannya. Oke, ini pembahasannya. Jadi dari data atau soal yang ada tadi, teman-teman bisa membuat ya rincian seperti ini. Jadi P pertama atau harga pertama, ya ini harga pertama itu berapa? Ya dalam soal adalah Rp60. Sedangkan P kedua adalah Rp80. Jadi di sini ada peningkatan harga, teman-teman. Nah, sedangkan kuantitas yang ditawarkan, kalau teman-teman perhatikan, ini juga mengalami peningkatan. Jumlah yang ditawarkan pertama adalah 20 unit, sedangkan yang kedua adalah 30 unit. Ya, begitu ya. Jadi, ini juga sesuai dengan hukum penawaran, di mana kalau harga naik, jumlah yang ditawarkan juga ikut naik. Ya. Nah, bagaimana menentukan fungsi penawarannya? Nah, sama seperti fungsi permintaan, kita akan menggunakan rumus persamaan garis melalui dua titik, di mana nanti X itu kita ubah atau kita ganti menjadi Q, dan Y kita ubah atau kita ganti menjadi P. Ya, saya yakin teman-teman tidak asing dengan rumus ini. Ini rumus di pelajaran matematika. Nah, maka setelah kita ganti, kita akan mendapatkan rumus baru yang akan kita gunakan untuk mencari fungsi penawaran. Ya, jadi hasil dari perubahannya seperti ini, teman-teman. Ya, di sisi sebelah kiri, ya P dikurangi P1 dibagi dengan P2 dikurangi P1 sama dengan di sisi kanan ya Q dikurangi Q1 dibagi Q2 dikurangi Q1. Ini rumusnya ya. Sekali lagi ini sama yang digunakan untuk mencari fungsi permintaan. Nah, setelah itu kita akan bahas ya. Setelah dimasukkan ke dalam rumus seperti tampilan yang ada di video ini, P dikurangi 60 dibagi 80 dikurangi 60 itu di sisi kiri sama dengan Q dikurangi 20 dibagi 30 dikurangi 20. Hasilnya P dikurangi 60 dibagi 20 ya sama dengan Q dikurangi 20 dibagi 10. Ya. Nah, maka ditemukan hasilnya seperti pada tampilan ini, teman-teman. Ya, ini didapat dari mana? Ya, karena di sisi kiri itu ya umumnya itu adalah Q, maka yang Q atau Q itu dipindah di sisi kiri. Ya, 20 Q dikurangi 400 itu didapat dari 20 dikalikan Q dikurangi 20 dikalikan 20 maka 400. Ya, ini ya di sisi kiri ini. Nah, yang sisi kanan berarti P dikalikan 10 hasilnya 10P dikurangi 60 dikalikan 10 ini ya hasilnya 600 ini. Nah, setelah itu silakan boleh dipindah ruas ya. Yang di sisi kiri ini yang min 400 ini geser ke sebelah kanan jadinya plus 400, maka di sini hasilnya adalah min 200 ya. Hasilnya di sini setelah dihitung atau dipindah ruas 20 Q sama dengan min 200 ditambah 10P. Q sama dengan min 10 ditambah setengah P.
Nah, karena ini dibagi masing-masing yang ada di ruas sisi kanan ini dibagi 20, maka hasilnya ini teman-teman. Jadi fungsi penawarannya adalah Q sama dengan min 10 ditambah setengah P. Nah, di sini P positif. Ya, karena sama-sama naik, P naik, kuantitas juga naik. Ya. Untuk membuat grafik fungsi penawarannya, caranya dengan menentukan titik potong terhadap sumbu P dan sumbu Q, yaitu sebagai berikut. Yang A, memotong sumbu P syaratnya Q sama dengan 0, maka P ini Q diubah menjadi 0 ya, dari fungsi tadi itu Q diubah menjadi atau diganti menjadi 0 atau dimasukkan 0 ya, maka ditemukan atau setelah dimasukkan ke dalam rumus itu sama dengan seperti ini teman-teman. 0 sama dengan min 10 ditambah setengah P. Ya, karena 0 maka ini bisa dipindah ruas ya. Setengah P, kenapa minus di sini? Karena pindah ruas, sama dengan min 10. P sama dengan 20. Jadi pada saat Q 0, P-nya sama dengan 20, begitu ya. Nah, sama untuk sumbu Q atau Q ya, syaratnya P sama dengan 0. Maka kalau teman-teman memasukkan atau mengganti P menjadi 0, didapat Q-nya sama dengan min 10. Nah, setelah data ini diperoleh, teman-teman nanti bisa membuat grafik fungsi penawaran. Oke ya, jadi ini tadi sekaligus teman-teman bisa mencari fungsi penawarannya, dan juga teman-teman bisa menggambar atau membuat grafik fungsi penawaran. Nanti di video selanjutnya saya akan memberikan contoh ya, bagaimana kita membuat grafik fungsi penawaran ataupun fungsi permintaan. Nanti bersamaan dengan pembahasan hukum permintaan dan hukum penawaran. Oke, sekian pembahasan bagaimana kita mencari fungsi penawaran. Semoga yang saya sampaikan ini mudah dipahami dan jelas. Kalaupun belum jelas, teman-teman bisa menuliskan di kolom komentar atau japri pribadi dengan saya, boleh, silakan. Sekali lagi semoga bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman kaitannya dengan bagaimana teman-teman nanti kalau diminta mencari yang namanya fungsi penawaran. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.